Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Batari Safira Ramanda dengan NIM 187231037 bersama teman saya bernama Adinda Septiani Putri dengan NIM 187231004 dan kami dari kelompok 13. Kami di sini akan menjelaskan mengenai proyek UAS kami. Sebelumnya mungkin eh, bisa kami jelaskan untuk tujuan dari proyek ini. Dalam kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai layanan jaringan dengan menggunakan virtual private server atau VPS. Mereka akan dibimbing untuk melakukan konfigurasi layanan jaringan dasar termasuk pengamanan server agar terlindungi dari ancaman keamanan. Selanjutnya, mahasiswa akan mendalami konsep web server dan virtual host secara menyeluruh. Dengan pengetahuan tersebut, mereka akan dapat menghubungkan domain ke VPS melalui layanan DNS publik. Eh, sebagian Sebagai bagian dari penugasan keterampilan tingkat lanjut, mahasiswa juga akan diarahkan untuk mengelola lebih dari satu website dalam satu server sebagai simulasi penerapan di lingkungan industri nyata. Untuk topologi dari proyek UAS ini itu seperti ini. Pada tugas ini, kami mempunyai topologi serta layanan yang akan diimplementasikan pada FPS server kami. Yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Jadi terdapat dua PC klien, ada switch client, router client, ada internet, ada router server, switch server, dan juga VPS server. Rancangan ini menghubungkan pengguna dengan VPS server melalui jaringan internet sehingga mereka dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia. Setiap layanan dikonfigurasi untuk hanya dapat diakses melalui port tertentu dan akan dilindungi dengan firewall serta pengaturan hardening dasar guna meningkatkan keamanannya. Nah, untuk tugas utamanya yaitu ada implementasi server di VPS. Eh, yang pertama mengakses VPS menggunakan SSH. Kalau sebelumnya kami harus membeli VPS dulu pada rumah web dan memilih paket XS seperti ini. Kami memilih yang XS. Masukkan setelahnya, habis itu kami masukkan paket periode dan sistem operasi dan lokasi yang dipilih. Setelah itu sign up jika belum memiliki akun, jika sudah memiliki dapat melakukan login. Habis itu masukkan data diri untuk registrasi. Untuk anunya sendiri ada email, nama depan, nama belakang, alamat, dan lain-lain. Setelah itu lakukan check out apabila paket yang dipilih telah sesuai. Habis itu kami sendiri melakukan pembayaran dengan QRIS. Namun untuk rumah web sendiri menyediakan berbagai metode pembayaran yang berbeda melalui OVO, BCA, dan lain-lain. Eh, Bila pembayaran berhasil, maka muncul akan notifikasi pembayaran berhasil. Setelah itu, eh, web akan merujuk ke login page lagi. Eh, User akan diminta untuk login kembali. Setelah itu, akan ada verifikasi dua langkah yang dikirimkan melalui email, lalu mengisi kode tersebut ke web web rumah web. Setelah itu ini adalah tampilan dari layanan VPS yang telah dibeli. Di sini eh, terdapat di sini terdapat setelah proses pembelian VPS selesai, tampilkan informasi detail mengenai layanan yang digunakan, yaitu VPS rumah web tipe A, hostname yang digunakan belajarkonfrakbetin.com dengan alamat IP public 103.84.206.244. Kita menggunakan sistem operasi Ubuntu 20.04 versi 64 bit. Nah, sekarang kita mengakses VPS via SSH root dengan perintah SSH root at 103 IP-nya tadi 103.84.206.244. Setelah itu, user akan diminta oleh password yang tersedia dari rumah web yang telah di-generate secara random oleh rumah web tersebut. Setelah itu, apabila sudah berhasil masukkan passwordnya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk tugas wajib yang kedua itu ada menginstal dan mengkonfigurasi minimal dua layanan berikut, yaitu kami memilih untuk menginstal Nginx dan juga MySQL. Yang pertama ada menginstal Nginx dengan menggunakan sudo apt install Nginx. Selanjutnya,
Hmm, Kami mengecek apakah Nginx sudah berhasil diinstal dengan sudo system install status Nginx. Di sini dapat lihat bahwa Nginx telah aktif running, yang menandakan Nginx telah berhasil diinstal. Setelah itu, kami memberikan akses Nginx melalui firewall UFW dengan perintah sudo UFW allow Nginx full untuk mengizinkan trafik HTTP port 80 dan HTTPS port 40 melalui firewall UFW uncomplicated firewall. Selanjutnya, kami melihat aturan firewall yang telah ditambahkan dengan kode sudo UFW show added. Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan daftar aturan firewall yang telah ditambahkan oleh pengguna, namun belum tentu sedang aktif. Setelah itu, apabila Linux berhasil terpasang, maka kita perlu memasukkan IP yang tadi telah diperoleh dari rumah web ke Google Chrome kita. Apabila tampilannya welcome to Linux, berarti Linux telah berhasil terinstall. Nah, selanjutnya ada install MySQL. Eh, yang pertama ada instalasi MySQL Server di Ubuntu VPS menggunakan perintah sudo get install MySQL dash server space dash y. Eh, Menginstal MySQL Server yaitu sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang umum digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam aplikasi web atau sistem lainnya. Selanjutnya, membuka konfigurasi MySQL dengan nano. Sudo nano slash etc slash MySQL MySQL conf slash d MySQL.cnf. Nah, setelah itu akan terbuka folder seperti ini. Dari folder tersebut merupakan konfigurasi inti untuk layanan MySQL Server yang berisi pengaturan-pengaturan dasar seperti user, socket, port, directory, data. Perubahan utama yang kami lakukan adalah pada parameter band address dengan menetapkan band address menjadi 000. Dengan perubahan ini, MySQL sekarang akan menerima koneksi dari seluruh alamat IP, tidak terbatas hanya pada localhost. Penyesuaian ini memungkinkan aplikasi yang berada di luar VPS atau dari klien eksternal lainnya untuk dapat terhubung ke database MySQL Server. Yang ketiga, kami membuat direktori untuk adminer di web server dengan menggunakan eh, perintah sudo mkdir /var /www /html /adminer. Perintah ini digunakan untuk membuat folder baru bernama adminer dalam direktori web server. Hmm. Selanjutnya juga terdapat perintah cd var www html adminer yang digunakan untuk masuk ke direktori adminer yang baru saja dibuat. Setelah perintah ini dijalankan, Chrome akan berubah menjadi eh, jarconpack v2 /var www langsung masuk ke direktorinya. Setelah itu, masuk ke konsol MySQL dari terminal. eh, Perintah MySQL membuka MySQL Monitor yaitu terbuka basis data untuk mengelola database MySQL. Eh, Selanjutnya kami membuat database baru di MySQL dengan nama db-jarcom. Create database adalah perintah SQL untuk membuat database baru. db-jarcom merupakan nama database yang dibuat. Selanjutnya kami membuat user baru MySQL. User barunya bernama Betari. Eh, Dengan menggunakan perintah create user Betari at localhost identified by jarcompark kelompok 13. Ini adalah passwordnya. Create user merupakan perintah untuk membuat akun pengguna baru di MySQL. Betari adalah nama user dan localhost user hanya bisa login dari dalam server, bukan dari IP luar. Mengatur identified by jarcompark kelompok 13 adalah mengatur password untuk user Betari. Query OK, zero ref effect, perintah berhasil dijalankan, tidak ada baris yang diubah karena ini membuat entry baru di sistem user. Selanjutnya ada memberi hak akses MySQL dengan perintah grant all privilege on db-jarcom to Betari at localhost. Berikan semua hak akses kepada user Betari untuk database db-jarcom. Simbol
Bintang berarti user dapat mengakses seluruh tabel dalam database tersebut. Localhost artinya akses hanya berlaku jika user login dari dalam server. Query OK, zero rows effect artinya perintah berhasil meskipun tidak mengubah baris data karena hanya memperbarui hak akses. Fast privileges memaksa MySQL untuk membuat ulang tabel hak akses privilege tabel agar perubahan langsung berlaku. Exit keluar dari MySQL Monitor dan kembali ke terminal Linux. Selanjutnya ada eh, perintah cd eh, sama garis melengkung itu untuk kembali ke directory home root. Selanjutnya ada menginstal PHP dan web server di Apache server web server Apache di Ubuntu menggunakan perintah sudo install php mysql main y. Selanjutnya ada mengkonfigurasi MySQL dengan Nano. Menjalankan perintah Nano dengan hak akses administrator karena file konfigurasi ini hanya bisa oleh diubah oleh user root. Selanjutnya ini adalah eh, konfigurasi yang akan diubah. Selanjutnya ada restart dan firewall. Menggunakan sudo system shell restart MySQL. Merestart layanan MySQL untuk menerapkan perubahan konfigurasi. Setelah ada sudo UFB allow 6606 membuka port 6606 di firewall UFB karena selanjutnya ada install modul PHP MySQL dan menggunakan eh, perintah sudo apt install php MySQL main y. Selanjutnya, melakukan pengaturan adminer dan konfigurasi NGINX eh, dengan perintah sudo mp adminer dash 4.8.1.php index.php. Perintah ini digunakan untuk mengganti nama file adminer 481 menjadi index.php. Hal ini bertujuan agar ketika pengguna mengakses folder adminer melalui browser, maka file index PHP secara otomatis dijalankan oleh web server tanpa perlu menyebutkan nama file lengkap. Selanjutnya, kami juga mengedit konfigurasi default NIST. Eh, Perintah ini membuka file konfigurasi default server box dari NIST menggunakan editor Nano. Directory root diset ke var www.html yang merupakan lokasi file web disimpan. Block location menangani perintah utama dari ke domain IP server. Block location bertugas untuk file server. Location menolak akses ke file .htaccess sebagai langkah pengamanan tambahan. Selanjutnya, kami juga menginstal modul PHP FPM dengan perintah sudo apt install php 7.4 php 7.4-fpm. Perintah ini menginstal PHP versi 7.4 dalam mode FPM. PHP FPM diperlukan oleh web server NGINX untuk memproses file PHP karena berbeda dengan Apache yang sudah memiliki modul PHP sendiri. Selanjutnya ada tes dan validasi konfigurasi VCGA dengan menggunakan perintah sudo system shell status PHP 7.4 dash fpm. Di sini dapat dilihat bahwa eh, telah aktif atau running konfigurasi ini digunakan untuk mengatur perilaku pool PHP FPM. Salah satu konfigurasi umum dicek adalah user.group data serta soket yang digunakan adalah run PHP 7.4 fpm.sock. Soket ini berhasil dipanggil oleh Nginx pada konfigurasi location di virtual host agar bisa mengeksekusi file PHP. Selanjutnya yaitu pemeriksaan status MySQL dengan sudo systemctl status MySQL. Dapat dilihat MySQL di sini berstatus aktif atau running. Hal ini menandakan bahwa database server MySQL siap digunakan dan dapat diakses baik dari terminal maupun aplikasi seperti adminer. Selanjutnya, mengatur hak akses dan kepemilikan folder. Eh, ch own
RWWW data ini adalah untuk mengatur bahwa seluruh isi folder adminer dimiliki oleh user dan grup www data yang merupakan user default dari Nginx. Ini penting agar Nginx bisa membaca dan menjalankan file PHP di direktori tersebut. Selanjutnya ada chmod -r 755 memberikan izin baca yang dieksekusi kepada semua pengguna, namun hanya owner data yang boleh menulis. Ini akan pengaturan izin standar untuk direktori web agar tetap aman namun bisa diakses publik. Selanjutnya ada s-lh/var/www/html/adminer. Perintah ini digunakan untuk melihat isi direktori dan memastikan bahwa file indeks PHP sudah berada di tempatnya. Selanjutnya ada penguncian akses adminer melalui CURL. Perintah ini digunakan untuk menggunakan CURL untuk melakukan request HTTP ke adminer secara lokal. MIN-I berarti hanya menampilkan header response. Selanjutnya, melakukan login adminer di halaman web browser dengan mengetikkan IP address /adminer/. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, untuk tugas wajib yang ketiga yaitu menambahkan minimal satu pengguna baru dan mengatur hak akses. Di sini kami menambahkan user baru dengan nama Bedin. Setelah itu kami mengatur eh, password dari user tersebut. Karena password sudah ada tulisan password successful, berarti password berhasil diupdate dan eh, passwordnya sesuai. Selanjutnya untuk tugas wajib yang keempat yaitu mengimplementasikan firewall sederhana, yaitu dengan cara eh, mengaktifkan UFB enable. Sistem memperingatkan untuk tindakan ini dapat mengganggu SSH aktif. Outputnya firewall aktif dan enable on system startup menunjukkan bahwa UFB sekarang aktif dan akan berjalan otomatis saat booting. Eh, Selanjutnya, Anda menambahkan aturan firewall dan menggunakan sudo UFW allow 66606, yaitu dengan membuka port 6606 yang digunakan oleh MySQL dalam konfigurasi sebelumnya. Outputnya skipping adding existing rule berarti aturan tersebut sudah pernah ditambahkan sebelumnya. Aturan diterapkan untuk IP version 4 dan juga IPv6. Dengan langkah ini, FPS hanya membuka port yang diperlukan dalam hal ini 66606 untuk akses database. Ini bagian dari pengamanan server agar tidak semua port terbuka dan rentan terhadap serangan. Selanjutnya ada menampilkan aturan firewall yang telah ditambahkan, yaitu UFB showedit. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar aturan firewall UFB yang telah ditambahkan oleh pengguna meskipun belum tentu semuanya aktif. Hasil yang ditampilkan UFB allow Nginx full mengizinkan koneksi ke port 80 HTTP dan 443 HTTPS yang dibutuhkan oleh layanan web server seperti Nginx. UFB allow 6606 membuka port 6606 yang merupakan port custom MySQL sebagaimana dikonfigurasi sebelumnya. Langkah ini penting untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa aturan firewall telah disesuaikan dengan layanan yang diaktifkan di server. Untuk tugas wajib yang kelima yaitu melakukan hardening dasar keamanan server. Yang pertama kami lakukan yaitu konfigurasi SSH. Perintah ini membuka file konfigurasi SSH daemon SSHD menggunakan Ender Nano. Di file ini dilakukan penguatan hardening terhadap keamanan akses SSH server. Selanjutnya ada port 6607, port SSH default 22 telah diubah menjadi 6607. Ini adalah langkah pengalaman dasar untuk menghindari serangan brute force otomatis pada port default. Permit login langsung sebagai nonaktifkan meningkatkan keamanan karena hanya user root seperti Betin yang dapat login. Opsi ini masih aktif, artinya login menggunakan password diperbolehkan. Selanjutnya, semua konflik ini adalah bagian dari server hardening untuk mengamankan akses ke sistem VPS dari luar. Selanjutnya, kami melakukan restart layanan SSH dengan perintah sudo system shell reset SSH. Jika tidak di restart, perubahan port dan konfigurasi tidak akan berlaku.
Selanjutnya kami juga menambahkan aturan firewall untuk port SSH baru, yaitu dengan menggunakan perintah sudo UFB allow 6607. Karena port default SSH diubah, port 6607 juga harus dibuka di firewall UFB agar pengguna tetap bisa mengakses VPS menggunakan SSH. Outputnya rule added IPv4 dan juga IPv6 menandakan aturan telah berhasil diterapkan. Sangat penting agar port baru bisa dibuka sebelum restart SSH agar tidak terkunci dari sistem. Selanjutnya adalah mengaktifkan layanan SSH dan menggunakan perintah sudo system shell enable dash dash now SSH. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan layanan SSH yang agar dimulai secara otomatis saat sistem boot enable dan juga untuk memulai layanan tersebut segera. Selanjutnya ada memeriksa status layanan SSH dengan menggunakan sudo sistem CTL status SSH. Hmm, di sini dapat dilihat bahwa status SSH yaitu aktif atau running. Perintah di atas digunakan untuk memeriksa status layanan SSH pada sistem Linux. Outputnya sistem SSH telah berhasil diaktifkan, dimulai, dan saat ini berjalan dengan baik dan terkoneksi pada port TCP/07 untuk IPv4 dan IPv6. Selanjutnya yaitu bab 3, tugas tambahan dengan judul konfigurasi web hosting sederhana dengan virtual host dan domain sendiri di VPS yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.